Haaland sedang banyak drama, Man City mulai merasa tak nyaman. Manchester City mulai merasa tidak nyaman karena striker andalan mereka, Erling Haaland, sedang begitu banyak drama. Kondisi Erling Haaland saat ini seperti menjadi tamparan keras bagi pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Selama ini, Pep Guardiola selalu berusaha agar pembicaraan publik tentang strikernya berpusat pada torehan gol. Trik tersebut berhasil pada musim pertama Erling Haaland bergabung ke Man City. Hal ini turut didukung oleh kemampuan striker asal Norwegia tersebut untuk tampil konsisten di setiap laga. Memasuki musim kedua, Haaland sebenarnya masih cukup stabil menjaga perolehan gol. Hanya saja, peran sang striker kadang menghilang di laga-laga yang krusial. Haaland gagal mencetak gol dan terlihat kurang menggigit sepanjang pertandingan. Tidak hanya itu, Pep Guardiola mulai menyadari jika pembicaraan tentang Haaland tidak lagi berpusat ke penampilannya. Masa depan Haaland di Man City juga ikut menjadi spekulasi sejumlah media. Apalagi, striker berusia 23 tahun tersebut juga tidak menghindari hal ini. Dilansir Bolasport.com dari Diario AS, pernyataan Haaland tersebut ternyata mengagetkan bagi klubnya. Man City terkenal sebagai klub yang memiliki kebijakan tegas mengenai komunikasi pemain. Komentar Haaland yang akhirnya menjadi bola panas liar membuat suasana di Stadion Etihad menjadi kurang nyaman. Haaland dianggap perlu kembali mendapat pelatihan tentang cara menghadapi media. Usaha Guardiola menghindarkannya dari gosip kini dirasa percuma karena sang pemain sendiri yang bersikap sembarangan. The Citizens masih memusatkan perkembangan klub mereka ke Haaland yang terikat kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Untuk itu, Man City sangat berhati-hati dalam menjaga citra sang pemain. Dengan perkembangan terbaru, mereka harus memperketat kebijakan klub ke pemain mereka sendiri. Kandang Manchester City Stadion Etihad jadi lokasi buka puasa bersama umat Muslim di Inggris. Kandang Manchester City, Stadion Etihad, menjadi lokasi buka puasa bersama umat Muslim di Inggris. Mengutip dari laman The National, inisiasi buka puasa bersama di Stadion Etihad dimunculkan organisasi bernama Ramadan 10 Project C. Organisasi ini di setiap tahunnya mengadakan buka puasa bersama di sejumlah tempat-tempat ikonik di Inggris. Setelah Stadion Etihad, mereka berkeinginan kembali menggelar acara serupa di stadion ternama lainnya di Inggris. Dalam acara yang digelar pada Rabu tanggal 14 Maret tahun 2024, ratusan orang berada di area atas Stadion Etihad. Mereka berada di sana menyantap makanan dan minuman yang sudah disediakan panitia. Sejak 2013, Ramadan 10 Project mengadakan buka puasa bersama. Sejumlah tempat ikonik di Inggris yang pernah menjadi lokasi buka puasa bersama garapan Ramadan 10 Project adalah Royal Albert Hall, Stadion Wembley hingga Trafalgar Square. Setelah digunakan untuk menjamu FC Copenhagen pada tanggal 10 Maret tahun 2024, Stadion Etihad memang tidak digunakan untuk menggelar pertandingan. Rencananya baru pada Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 dini hari WIB, Stadion Etihad kembali bekerja sebagai venue Manchester City yang menjamu Newcastle United di perempat final Piala FA tahun 2023 sampai tahun 2024. Man City tunda proses perpanjangan kontrak Kevin De Bruyne. Kembalinya sosok Kevin De Bruyne dari cedera telah membantu Manchester City secara signifikan ketika menghadapi jadwal padat. Gelandang andalan Man City ini sebelumnya absen akibat cedera hamstring. Penampilannya telah membaik sejak kembali bermain di bulan Januari tahun 2024. Meskipun memiliki penampilan yang baik, pembicaraan mengenai kontrak baru untuk sang gelandang dihentikan untuk sementara. Football Insider mengatakan bahwa, negosiasi antara Man City dan Kevin De Bruyne mengenai perpanjangan kontrak telah ditunda. Kontrak pemain berusia 32 tahun itu akan berakhir pada akhir musim 2024-2025. Artinya, ia bisa menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub lain pada bulan Januari tahun 2025. Berita akhir-akhir ini mengklaim bahwa kedua belah pihak telah memutuskan untuk menunda pembicaraan.
Penundaan pembicaraan ini bertujuan untuk memfokuskan mereka pada fase krusial persaingan musim 2023 per 2024. Negosiasi akan dilanjutkan dengan diskusi awal yang telah dilakukan setelah musim berakhir. Man City memang kembali punya kans meraih treble winners seperti musim lalu. Kini anak asuh Pep Guardiola masih berpeluang besar juara Liga Champions, Premier League sampai Piala FA. Pep Guardiola diklaim juga putus asa untuk memastikan gelandang serang tersebut tetap bertahan di Etihad. De Bruyne dirumorkan dalam beberapa pekan terakhir menjadi target klub Liga Arab Saudi. Phil Foden komentari penampilan apiknya di musim ini. Gelandang Manchester City, Phil Foden, memberikan komentar terkait penampilan apiknya bersama skuad The Citizens pada musim ini. Musim 2023 per 2024 merupakan periode terbaik Phil Foden sejak promosi ke tim utama Manchester City pada tahun 2017 yang lalu. Pasalnya, pada musim ini Foden telah mencatatkan 41 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 18 gol dan 10 assist. Tak mengherankan jika penampilan apik Foden menuai banyak pujian. Menanggapi penampilan apiknya pada musim ini, Foden mengaku sangat puas. Ia menilai hal itu terjadi karena Pep Guardiola memberikan peran di lini tengah yang membuatnya lebih bebas bergerak. Meski demikian, Foden mengaku tak mau cepat berpuas diri meski ia tak menampik telah menunjukkan banyak perkembangan. Ini adalah pertandingan paling konsisten yang pernah saya mainkan. Saya juga telah bermain di posisi baru lebih ke dalam dan lebih ke tengah dan saya menikmatinya. Saya menikmati musim ini dan sedang dalam performa yang baik saat ini, jadi saya ingin mempertahankannya. Terkadang hal tersebut terjadi begitu saja. Anda menjalani serangkaian pertandingan, tidak ada yang lebih dari itu. Bagi saya, posisi saat ini memberikan saya lebih banyak kebebasan untuk merebut bola lebih banyak dan melakukan lebih banyak hal. Saya menikmatinya setiap kali bermain di sana. Saya belum akan mengatakan kelas dunia, saya pikir saya punya potensi untuk itu, tetapi mendengar pujian dari manajer adalah hal yang istimewa bagi saya. Saya masih ingin terus berkembang dan mencoba menjadi pemain yang lebih baik lagi. Melakukannya selama beberapa tahun, saat itulah Anda akan mendapatkan status kelas dunia. Saya harus melakukannya secara konsisten di pertandingan-pertandingan terbesar dan kesempatan-kesempatan terbesar.